Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema kali ini kita akan membahas legislasi hukum Islam masa Khulafaur Rasyidin dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Khairi Ridwan, Magister Hukum Islam, yang mana akan disampaikan oleh kelompok 3 yang terdiri dari Fitri Habibatul Ummah dengan NIM 1261022010049, kemudian Muhammad Habib Zamzamni dengan NIM 1261022010083, dan Diki Maulana Ishak dengan NIM 1261022010055. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang 1. Kondisi tasyrik pada masa sahabat, 2. Sumber penetapan hukum masa sahabat, 3. Faktor perkembangan tasyrik pada masa sahabat, dan 4. Keputusan yang ditetapkan oleh sahabat. Tasyrik pada masa sahabat membahas sumber undang-undang yang digunakan oleh generasi pertama, metode penerapan hukum, problematika hukum yang dihadapi para sahabat, serta tokoh-tokoh kalangan sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat sebagai generasi pertama Islam yang meneruskan ajaran dan misi kerasulan, di mana dalam menentukan hukum Islam selalu berpegang pada fatwa Rasul yang telah ada. Bagaimana kondisi tasyrik masa sahabat? Pemutus perkara setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, khalifah bertugas untuk memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat. Selain itu, para sahabat yang terkenal dengan kedalaman ilmunya juga menjadi pemutus perkara-perkara yang terjadi saat itu. Metode pengambilan keputusan pada masa Khulafaur Rasyidin. Apabila ada masalah yang tidak jelas di dalam nas, para sahabat zaman Khulafaur Rasyidin memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Jalan dalam ijtihadnya adalah berpegang pada makul an-nas dan mengeluarkan ilah atau hikmah yang dimaksud daripada nas itu. Materi yang selanjutnya adalah hukum sumber rujukan penetapan legislasi hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber primer dalam penggalian atau pembentukan hukum Islam, entah itu pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga sekarang. Peran Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama atau primer wajib didahulukan daripada sumber hukum yang lainnya. Yang kedua, Al-Hadis. Bila ada suatu masalah hukum yang tidak terdapat pada Al-Quran, maka selanjutnya para sahabat selalu mengembalikan permasalahan hukum tersebut kepada Al-Hadis selaku sumber hukum kedua. Hal ini juga berlaku umum untuk seluruh masa perkembangan hukum Islam. Dalam masa Khulafaur Rasyidin, proses takhrijul hadis diawasi dengan sangat ketat agar tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan oleh perawi dalam keadaan mahdhu atau dibuat-buat. Yang selanjutnya, ijtihad sahabat. Jika dalam suatu permasalahan yang muncul tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, maka para sahabat pun berijtihad dengan menggunakan ra'yu atau buah pemikiran mereka. Ijtihad adalah mencurahkan segenap kesungguhan dalam penggalian hukum syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang telah ditetapkan sebagai dalil hukum. Dalam metode qiyas, para sahabat mengambil hukum dari nas-nas yang bisa dikaji ulang dengan asumsi bahwa setiap nas itu punya ilat atau sebab hukum yang menjelaskan sebab hukumnya, punya ilat yang bisa dijadikan dasar penggalian hukumnya, punya ilat yang bisa memungkinkan masuknya kategori permasalahan baru yang di dalamnya dijumpai dengan adanya ilat tersebut, sedangkan nas itu tidak menghukumi perkara baru tersebut. Materi selanjutnya adalah faktor perkembangan tasyrik pada masa sahabat.
Faktor perkembangan tasyik pada masa sahabat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah faktor luasnya daerah Islam pada masa sahabat, yang mana pada saat itu sahabat gempar-gemparnya memperluas wilayah Islam untuk menyebarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua adalah sahabat khawatir akan kehilangan para hafidz-hafidz Al-Quran pada masa itu karena terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan kaum murtad. Yang ketiga adalah khawatir terjadinya ikhtilaf dalam memahami hukum. Yang keempat adalah takut terjadinya pembohongan terhadap sunnah. Yang kelima adalah khawatir umat Islam akan menyimpang dari hukum Islam. Dan yang terakhir adalah sahabat menghadapi perkembangan kehidupan yang memerlukan ketentuan syariat. Materi selanjutnya mengenai keputusan yang ditetapkan oleh sahabat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, cara yang dilakukan dalam memecahkan persoalan yang timbul di masyarakat adalah mula-mula pemecahan masalah itu dicari pada wahyu Tuhan. Kalau dalam wahyu Tuhan atau Al-Quran itu tidak ada, maka sahabat akan langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian jika belum menemui, maka akan dilakukan pemecahan masalah melalui ijtihad yang akan dimusyawarahkan bersama masyarakat setempat dalam suatu majelis. Yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab, yang mana sifatnya yang keras, dan sebagaimana biasanya orang yang mempunyai sikap keras selalu berusaha untuk bertindak adil untuk melaksanakan hukum. Terkenal keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keadaan nyata pada suatu saat tertentu. Ia mengikuti Abu Bakar dalam menentukan hukum. Jadi metode hukum pengambilan atau istinbat hukumnya adalah melanjutkan dari metode Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan itu dinilai kelemahannya dalam pemerintahan, seperti Utsman bin Affan lebih mengangkat kepada keturunan untuk dijadikan sebagai kepemimpinan. Jadi banyak pangkat-pangkat tinggi atau jabatan-jabatan penting yang dikuasai oleh familinya. Pelaksanaan pemerintahan seperti ini di dalam bahas orang-orang sekarang disebut sebagai kekuasaan nepotisme. Kemudian yang terakhir adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Semasa pemerintahan Ali tidak banyak yang diperbuat untuk mengembangkan hukum Islam, karena keadaan negara itu tidak stabil. Di sana timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara dan timbulnya kelompok-kelompok besar umat Islam sekarang. Terima kasih.